ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung pembahasan kita pada kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi hafizahullahu ta'ala, dan masih pada pembahasan fi adabis safar, yaitu adab safar atau bepergian jauh. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita masuk pada bahasan yang baru, yaitu berkaitan dengan adab as-safar. Jika beberapa pertemuan yang lalu kita menyebutkan beberapa hukum seputar bepergian atau safar, maka berikut ini adalah beberapa adab yang harus kita perhatikan sebagai seorang muslim, khususnya sebagian ikhwah yang sering bepergian. Wa ammal adabu fahiya, sedangkan adab-adab safar maka adalah yang pertama, ayyaruddal madhalima wal wada'i'a ila ashabiha idhis safaru madhinnatul halaki. Hendaknya orang yang hendak bepergian atau safar mengembalikan kezaliman-kezaliman, titipan-titipan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Maksudnya adalah sebelum kita bepergian, jika kita memiliki satu kezaliman kepada saudara kita, maka selesaikan terlebih dahulu. Bisa didatangi, atau bahkan untuk zaman kita sekarang dipermudah, mungkin bisa ditelepon. Ketika kita punya satu kezaliman kepada saudara kita, maka selesaikanlah hari ini atau sekarang, sebelum nanti datang hari di mana tidak ada lagi manfaat dinar dan juga dirham. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu madlamatun min akhihi min 'irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun." Barang siapa yang memiliki satu kezaliman kepada saudaranya, entah berkaitan dengan kehormatan atau berkaitan dengan sesuatu yang lain, uang atau harta misalnya, maka
minta halallah hari ini. Sebelum nanti datang hari di mana tidak ada lagi manfaat dinar dan juga dirham. Karena kalau nanti datang hari kiamat, kata Nabi Muhammad SAW, kebaikan orang ini akan diberikan kepada orang yang dia zalimi. Jika habis atau tidak ada, maka keburukan orang yang dia zalimi akan diberikan kepada dia. Jadi sebelum seseorang bepergian, sebelum seseorang safar, maka jika Anda memiliki satu kezaliman kepada saudara Anda, selesaikan terlebih dahulu. Bisa Anda datangi langsung atau minimal Anda menelponnya untuk minta maaf. Kenapa? Kita akan sebutkan nanti kenapa. Wal wada'i', dan juga dia harus mengembalikan titipan-titipan. Mungkin orang mengamanahkan kepada dia sesuatu barang, benda, dititipkan kepadanya karena dia mungkin dipercaya oleh saudara-saudara. Maka sebelum dia bepergian, kembalikan terlebih dahulu. Ini mungkin apa gitu ya, temannya menitipkan mobil kah, temannya menitipkan sepeda motor kah, terserah. Kembalikan terlebih dahulu sebelum Anda bepergian. Disebutkan di sini oleh Syekh, idhis safaru madinnatul halal. Karena safar itu bisa jadi yakni seseorang binasa atau mati ketika safar. Akhirnya yakni kalau misalnya kezaliman belum diselesaikan, amanah belum dia tunaikan, terhalang dia dari kebaikan setelah orang itu meninggal. Ajil amanata ila mani tamanaka, kata Nabi Muhammad SAW, tunaikanlah amanah kepada orang yang telah memberikan amanahnya kepadamu atau percaya kepadamu. Dibalikin dulu sebelum safar. Selesaikan urusan kezaliman kepada saudara kita sebelum safar. Kembalikan barang, benda, titipan saudara-saudara kita yang dia titipkan kepada kita, balikin. Wallahu a'lam bishawab. Ini adab yang pertama. Yang kedua, ayyu'idda zadahu minal halal wa ayyatruka nafaqata man tajibu alaihi nafaqatuhu min zawjatin wa waladin wa walidin. Hendaknya seseorang yang hendak bepergian atau safar mempersiapkan perbekalannya yang halal. Kita berbicara zaman itu ya, sebelum bepergian betul-betul yakni bekal makanan dan minuman harus dia bawa. Mungkin untuk zaman kita sekarang, ketika Anda tetap ingin mempraktekkannya, no problem. Bahkan bukankah sebagian di antara kita ketika safar ini sudah sesuatu yang apa ya, memang kita persiapkan makanan, minuman untuk di mobil misalnya, atau mungkin ketika pergi nanti stop di tempat tertentu, minimarket, untuk beli makanan dan minuman. Tapi perhatikan di sini tambahan dari beliau, minal halal. Jadi bekal yang dia bawa betul-betul bekal yang halal. Dan tentunya perbekalan yang paling utama adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyatruka nafaqata man tajibu alaihi nafaqatuhu, dan hendaknya dia meninggalkan nafkah orang-orang yang memang wajib dia nafkahi. Min zaujatin, istri, wa waladin, anak, wa walidin, atau orang tua. Jadi ketika sebelum Anda safar, sebelum Anda bepergian, tinggalkan fulus, tinggalkan duit kepada orang yang memang Anda nafkahi di rumah itu. Sebagian suami mungkin memberikan kepada istrinya nafkah harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Nah, berapa lama perkiraan Anda safar? Hitung aja. Anda mungkin memperkirakan akan safar sampai 1 pekan, maka tinggalkan untuk mereka uang, untuk mereka hidup cukup 1 pekan. Jangan tinggalkan begitu aja. Tinggalkan dinglah tawakal jepian. Uang gimana? Tinggalkan uang.
tinggalkan fulus. Kata Nabi Muhammad SAW, kafa bil mar'i athiman ayyudayyi'a man ya'ul. Cukuplah seorang laki-laki itu dikatakan dia pendosa atau berdosa ketika dia menelantarkan orang yang harusnya dia nafkah. Jadi harus Anda berikan nafkah wajib. Jadi misal saja nih, seseorang memberikan kepada istrinya sebulan misal 1 atau 2 juta, nah tinggal dipecah aja. Ketika Anda safar 2 atau 3 hari, 4 atau 5 hari, atau bahkan mungkin 10 hari, Anda hitung sebanyak itu yang Anda akan tinggal untuk mereka, untuk istri Anda, untuk anak Anda, dan juga mungkin orang tua Anda yang hidup bersama Anda. Tinggalkan untuk mereka harta, karena Anda akan bepergian. Jangan kemudian meninggalkan keluarga kita tanpa meninggalkan nafkah untuk mereka. Kalau sebagian di antara kita mungkin terlupa, ya tinggal transfer. Mungkin pas pergi lupa, sampai kota tujuan ini transfer. Wallahu a'lam bishawab. Atau bagaimana caranya? Insyaallah di zaman kita sekarang para istri juga punya rekening ya, walaupun mungkin saldonya yang beda-beda. Di antara buku yang sangat menyedihkan endingnya itu buku tabungannya. Kadang-kadang sedih aja akhirnya. Enggak mesti buku novel, buku tabungan kadang-kadang menyedihkan. Lihat saldonya meneteskan air mata. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Tapi terlihat juga buku itulah yang penting ATM-nya dikacak. Isinya karena juga bercuma. Oke, yang ketiga, jadi tinggalkan nafkah yang kedua. Yang ketiga, ayyuwaddi'a ahlahu wa ikhwanahu wa asdiqa'ahu wa ayyadwa bihadha ad-du'a liman yuwaddi'uhum astaudi'ullahu dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum wa yaqulu lahul muwaddi'un zawwadaqallahu at-taqwa wa ghafara dhanbak wa wajjahaka ilal khairi haitsu tawajjahta. Liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Luqman qala inna Allah ta'ala idza studi'a syai'an hafizahu wa kana yaqulu liman yushayyi'uhu astaudi'u Allah dinaka wa amanataka wa khawatima 'amalik. Hendaknya seseorang, di antara adab seseorang bepergian, hendaknya seorang sebelum safar atau bepergian itu pamitan pada keluarganya, kepada saudara-saudaranya, kepada teman-temannya. Dan subhanallah, ini semuanya di zaman sekarang begitu mudah. Kenapa? Grup WhatsApp, bisi grup keluarga WhatsApp, bisi grup kekawanan WhatsApp, bisi semuanya ada grupnya. Pamitan di situ. Kalau tidak, mungkin teleponin satu-satu. Tapi mungkin itu akan ribet. Tapi yang jelas harus pamit. Jika Anda sebelum bepergian atau safar jauh, maka ini di antara adab seorang muslim. Dia pamitan kepada saudara-saudaranya, kepada keluarganya, kepada karib kerabatnya. Dan sekarang hal ini dimudahkan dengan media sosial, WhatsApp. Maka Anda pamitan kepada mereka, sampaikan salam, kemudian sampaikan doa ini. Sampaikan doa ini. Karena layaknya kalau WhatsApp itu yang ketika kita pamitan itu sepertinya satu grup itu menghantarkan kepergian kita ke safar, bukan ke rahmatullah, mati. Pergi safar maksudnya. Dan ini diantara doa yang disyariatkan untuk kita yang pergi menyampaikan kepada orang-orang atau teman-teman yang kita tinggalkan. Astaudi'ullah dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Aku titipkan kalian kepada Allah, agama kalian, amanah-amanah kalian, dan penghujung amal-amal kalian. Kemudian orang-orang yang ditinggalkan, teman-teman yang di grup nih, atau ketika kita ngantar, kita yang ngantar nih membalas dengan doa,
zawwadaqallahu taqwa wa ghafara dhanbak wa wajjahaka ilal khairi haitsu tawajjahta. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkanmu ketakwaan, mengampuni dosamu dan mengarahkanmu kepada kebaikan kemanapun kamu mengarah atau menuju. Indah sekali antara kaum muslimin saling mendoakan satu sama lain. Yang pergi dia menitipkan semua orang yang dia tinggalkan kepada Allah, kemudian yang ditinggalkan mendoakan kebaikan, mendoakan supaya tambah takwanya, mendoakan supaya diampuni dosanya. Begitu banyak dosa yang akan dilakukan atau akan dihadapi oleh orang yang bepergian. Tidak seperti orang yang berada di rumah, walaupun tentunya dosa pun sekarang sudah masuk ke dalam rumah. Wa wajjahaka ilal khairi haitsu wajjahta, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengarahkanmu kepada kebaikan kemanapun kamu pergi, kemanapun kamu menuju. Nah, ini semua berdasarkan perkataan atau sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dari perkataan Luqman Al-Hakim, orang saleh yang disebutkan, yakni ceritanya dalam Al-Quran. Dia mengatakan, innallaha ta'ala idza studi'a syai'an hafidhahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika dititipkan kepadanya sesuatu, Allah akan menjaganya. Makanya kita menitipkan keluarga kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Menjaga istri Anda, anak Anda, teman Anda, keluarga Anda. Kenapa? Anda menitipkan kepada Sang Pencipta. Siapa yang bisa mencelakai kalau sudah yang menjaga mereka adalah Sang Pencipta? Ringan sepertinya doanya ya, tapi maknanya luar biasa. Anda menitipkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya orang-orang yang Anda titipkan kepada Allah ini juga harus melakukan ketakwaan yang sama. Ingat sabda Nabi Muhammad SAW kala itu beliau menasihati kepada seorang anak kecil. Kata beliau SAW, ihfadillah yahfadka. Itu salah satu di antara nasihat beliau yang banyak itu. Kata beliau SAW, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapatkan Allah ada di hadapan. Maksud menjaga Allah artinya menjaga agama Allah. Jadi istri Anda, anak Anda, teman-teman Anda, saudara Anda, sanak keluarga Anda juga harus menjaga ketentuan-ketentuan Allah. Menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjaga mereka. Istri misalnya, ketika kita tinggalkan, kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat yang sama dia pun harus bertakwa. Ketika memang harus keluar rumah, suaminya kan tidak ada di rumah lagi Safa. Ketika harus keluar rumah, pamitan. Apa susahnya sekarang? Tinggal telepon, tinggal chatting, tinggal WhatsApp, tinggal SMS. Kak, ulun ada perlu, ulun hendak keluar setuma, nukar anu, bolehkah? Masuk SMS-nya. Silahkan ding. Dia bertakwa kepada Allah karena dia taat pada suaminya. Sebelum keluar rumah pamitan. Tapi kalau tidak menjaga Allah Subhanahu wa taala, tidak menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, tempuru laki ke dedanya berjalan. Lakinya seminggu kereda, semingguan di mall. Ayo, kada bebulikan pokoknya. Mall buka tuh nah, mall buka tuh di belakang satpamnya ya bininya. Kasih pam. Hanyaran dibuka. Bininya sudah di belakang. Toko masih tutupan lagi, dihadangnya itu pam. Wow, sampai itu untung karena tambah luas loh mallnya loh. Tambah luas apalagi kan ada roller coasternya. Semingguan main roller coaster. Pamit sama suami. Kak, ulun hendak main roller coaster. Aduh sah. Cadar main roller coaster. Pamitan nih. Anda menjaga agama Allah dengan ketaatan Anda kepada suami, di antaranya keluar rumah, walaupun perkara yang mungkin perkara yang sangat lumrah, perkara yang hari-hari Anda harus lakukan, mungkin belanja, nukar apa, mungkin ke pasar gitu ya. Pamitan. Bu, atau para wanita di luar sana, pada tahu banglah pian laki-laki yang lain lah. Yang jelas
saya pribadi, ketika istri itu pamitan, aduh enak sekali. Padahal mungkin perkara yang ringan. Kalau hendak keluar apa gitu ya, sesuatu yang harusnya nggak izin aja ya no problem. Dia harus beli itu. Mungkin apa perlengkapan rumah tangga. Tapi pamitan dia. Ya, itu suami luar biasa bangga. Nukar ayam semua puasa. Ayo hadir nukar ayam. Pasar ke mall setengah hari. Sama juga ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting pamitan ya. Jaga Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Ketika kami para suami menitipkan Anda hai para istri kepada Allah, ketika kami safar, Anda pun harus jaga diri. Jangan main sembarangan bukain pintu buat orang, buat adik, yakni ipar misalnya, adik kita. Enggak boleh. Atau orang-orang yang kita tidak mau dia datang ke rumah kita, orang mungkin yang lisannya bocor misalnya, orangnya ding kena mun aku kededala amun ibu anu datang ngeliat bukai lawang, karena dia tahu ibu ini bocor orangnya, semua aib satu kampung tahu dia. Boleh laki-laki seperti itu, dan istri harus taat untuk tidak memasukkan ke dalam rumahnya orang yang dia benci. Kenapa? Karena lisannya buruk. Kalau pengen umpat juga bocor. Bu, sorangan kapian dulu mah. Laki pian lagi safar lagi. Bekesahan sih kita aja. Kalau bisa dibukai, pian bulik jagin. Sudah betul-betul dari pertama bawa bekesahan. Apa mengesahkan aib sekampungan. Bulik jagin pian. Laki ulun melarang menerima pian. Jelas-jelasin gitu. Biar orangnya introspeksi. Kenapa gerang jan? Pian bocor orangnya. Ngalih ditambal. No drop bin gerak awam nambal. Lu tahu. Taulah nyawa jamu, sudah taulah nyawa. Ini biasanya muqaddimah gibah ya. Taulah nyawa ya. Ini muqaddimah gibah ya. Jadi kalau ada yang ngomong taulah nyawa, tahu wae langsung selesai. Jadi enggak jadi ngomong. Oke. Jadi ini di antara adab, yaitu pamitan, kemudian mendoakan orang yang kita tinggalkan, dan yang ditinggalkan juga mendoakan orang yang pergi. Subhanallah, indah sekali, dan tidak ada ini kecuali di dalam agama Islam, antara kesempurnaan agama Islam. Oke, yang keempat, ayyakhruja ila safarihi fi rafqati thalathatin aw arba'atin ba'da ikhtiyarihim mimman yasluhuna lis-safari ma'ahu. Idh safaru kama qila makhbarur rijal wa qad summiya safaran li'annahu yusfiru an akhlaqir rijal. Luar biasa. Yang keempat, di antara adab safar atau bepergian jauh, hendaknya seseorang ketika pergi atau keluar untuk bepergian jauh atau safar itu membawa teman, bersama teman 3 atau 4 orang. Nah, terasa itu nang rancak ulun bawa ke kandangan ketiga, karena ada sunnahnya. Setelah tentunya dia memilih di antara teman-teman dia yang saleh, yang baik, yang bisa menopang dia, yang bisa mengingatkan dia ketika dia lupa. Jangan asal membawa kawan. Nang ketujuh dugem dibawa, nang ketujuh obat nang dibawa. Yang soleh. Yang kalau kemudian atau ketika safar Anda terlupa, ada yang mengingatkan. Anda lalai, ada yang menegur. 3 atau 4 orang. Kenapa? Idhis safaru kama qila makhbarur rijal. Sebagaimana disebutkan bahwasanya safar itu akan membongkar keaslian seorang laki-laki. Anda tidak bisa katakan kepada seorang fulan orang saleh sebelum Anda safar dengan dia. Anda akan tahu aslinya seseorang ketika dia safar. Apakah dia tetap taat kepada Allah atau dia orang yang lalai, karena akan ketahuan ketika safar. Rahasia seorang laki-laki akan terbongkar ketika bepergian, akan terbongkar ketika bertransaksi, akan terbongkar ketika nginep di rumah Anda. Jangan Anda kemudian memberikan tazkiyah atau rekomendasi, fulan orangnya soleh katanya. Entah pernah berurusan fulus nggak sama dia? Pernah nginep di rumah ente nggak? Atau kamu pernah safar
karena aslinya seorang laki-laki itu akan terlihat ketika safar. Dan subhanallah, dari banyak teman-teman yang pernah ulun safar bersamanya, entah dekat atau jauh, subhanallah, yakni orang-orang yang saleh insyaallah, dan saya tidak mensucikan siapapun. Di antaranya adalah tidak melalaikan salat. Ini yang paling penting. Tidak melalaikan salat. Ketika safar itu ada rukhsah, tetap mereka ingin on time. Padahal lagi safar. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Hendaknya seorang keluar ketika safar atau bepergian itu bersama fi rafqati thalathatin aw arba'ah, bersama teman-temannya, entah 3 atau 4 orang. Karena dan tentunya 3 atau 4 orang ini setelah dia pilih orang-orang yang baik, orang-orang yang secara zahir saleh dia pandang, supaya bisa mengingatkan dia nanti ketika safar, ketika ada kelalaian yang dia lakukan. Sebagaimana disebutkan bahwasanya safar itu yakni bisa membongkar yakni keaslian seorang laki-laki. Wa qad summiya safaran li'annahu yusfiru min akhlaqir rijal. Dan safar itu kenapa dinamakan safar? Karena memang dia menyingkap akhlak aslinya seorang laki-laki. Makhbarur rijal itu kabar-kabar laki-laki, maksudnya keaslian. Diterangkan dengan perkataan yang berikutnya. Keaslian dari akhlak seorang laki-laki itu akan tersingkap. Itulah makna dari kata safar. Safar yasfuru itu adalah menyingkap, membuka. Kenapa dinamakan safar? Karena aslinya seseorang akan terlihat ketika dia bepergian. Apakah dia tetap menjaga ketaatan kepada Allah atau tidak? Karena bisa jadi ketika safar sendirian, jangankan sebelum sampai kota yang dia tuju saja, ketika di perjalanan sendiri, udah banyak setan. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW, ar-rakibu syaitanun war-rakibani syaitanani wa thalathatu rakbun. Orang yang bepergian sendiri setan, orang yang bepergian berdua setan, bertiga itu baru penumpang safar, itu baru orang yang safar. Apa artinya? Perhatikan keterangan, yakni hadis ini dikeluarkan Imam Abu Dawud. Apa maknanya satu orang yang bepergian menunggang kendaraan itu setan, berdua juga setan? Jadi jangan sampai kita salah paham. Makanya kita ingin baca dulu. Ada kawan hendak safar berkendaraan sorangan, mana safar setannya aja. Jangan gitu ya. Kita baca keterangannya dulu ya. Masya Allah. Oke. Disebutkan dalam Ma'unul Ma'bud, syarah Sunan Abu Dawud, ar-rakibu syaitanun war-rakibani syaitanani. Orang yang menunggang sendirian atau safar sendirian itu setan. Yang berdua itu dua setan. Artinya adalah qala al-Khattabi, berkata Imam al-Khattabi, ma'nahu anna at-tafarruda wadh-dhahaba wahdahu fil ardi min fi'li syaitan. Bahwasanya seseorang suka kesendirian. Nah ini yang suka jomblo nih. Bahwasanya kesendirian atau suka menyendiri atau bersendiri dan pergi safar sendirian ini diantara perbuatan syaitan. Jadi bukan orangnya setan, bukan. Ini perbuatan syaitan. Suka menyendiri, suka kesendirian. Kalau bepergian suka sendiri, ini perbuatan syaitan. Masa sadang nyala, belum nikah lah kasih. Anu tataja, ulun bukannya suka kesendirian, belum waktunya aja. Lain kisah. Tapi sekalinya ada yang betul-betul saya suka dengan kesendirian saya. Ini setan. Berkata Syekh atau Imam Al-Khattabi, sesungguhnya kesendirian atau orang suka menyendiri atau sendiri, dan seorang suka bepergian sendiri, ini di antara perbuatan syaitan. Wa huwa syai'un yahmaluhu 'alaihi syaitan wa yad'uhu ilaihi. Ini juga adalah yakni sesuatu yang syaitan menyeru kepadanya. Syaitan itu suka orang yang sendiri. Makanya syaitan itu yakni suka bersama orang yang sendiri. Syaitan itu suka sama orang yang jomblo. Karena mudah dirayu. Mudah kemudian diberikan kepadanya was-was. Karena sendirian. Jangan, minimal berdua. Bertiga tambah lebih baik lagi. Makanya menikah lagi. Itu bab yang lain.
Wa kadzalikal itsnan, juga demikian jika berdua. Fa idza saru thalathatan fa huwa raqbun ay jama'atun wa sahb. Maka kalau sudah sampai 3 orang, nah ini baru namanya safar. Ini baru namanya jamaah safar. Kenapa harus 3? Disebutkan di sini. Wal munfaridu fis safari idza mata lam yakun bihadratihi man yaqumu bi ghaslihi wa dafnihi wa tajhizihi. Orang kalau misalnya safar sendirian, ini kita berbicara di zaman itu ya, safar dengan kuda, safar dengan onta, dengan perjalanan yang jauh sendirian. Kalau dia meninggal di perjalanan, tidak ada yang ngurus, tidak ada yang mempersiapkannya, tidak ada yang memandikannya, mengkafaninya, menyolatkannya dan menguburkannya, enggak ada, sendirian. Kudanya nggak bisa ngapa-ngapain, ontanya nggak bisa ngapa-ngapain, ditinggal aja, mati dulu dia jalan ontanya. Ini diantara manfaat safar bersama. Jadi kalau kita mati ada yang ngurus, kalau kita mati ada yang ngasih tahu. Kemudian wala indahu man yusi ilaihi fi mali wa yahmilu tarikatahu ila ahli. Dan ketika orang itu safar sendirian dan mati, tidak ada kemudian yang menyampaikan wasiatnya, tidak ada kemudian membawakan hartanya kepada ahlinya atau keluarganya. Karena mungkin dia bawa harta kali itu, mati sendirian di padang pasir. Wallahu wa yuridu khabaru ilaihim, dan tidak ada juga kemudian orang yang menyampaikan kabarnya kepada keluarganya. Walaupun tentunya untuk zaman kita sekarang banyak hal yang bisa terjawab, tapi tetap jamaah. Sabda Nabi Muhammad berlaku sampai hari kiamat. Sekalipun misalnya ketika Anda safar sendirian, mati Anda dalam bis, tetap mungkin kabar itu akan sampai ke keluarga. Ya, mati Anda dalam pesawat, tetap kabar itu akan sampai pada keluarga. Oke, tapi sabda Nabi Muhammad tetap berlaku. Karena bukan cuma itu alasan kenapa Nabi Muhammad SAW menyuruh seorang untuk bepergian dengan membawa atau mengajak teman. Disebutkan di sini. Wala ma'ahu fi safarihi man yu'inuhu 'ala al-hamulah fa idza kanu thalatha ta'awanu wa tanawabu al-mihna wal hirasa wa sallu al-jama'ah wa ahrasu al-hadha fima fiha wanta. Dan kalau kemudian ketika dia safar sendirian, tidak ada yang mungkin membawakan barang dia, kayak ulun misalnya. Oh, ketika daurah saja ada yang membawakan barang. Kenapa? Karena berat. Karena tempatnya setelah sampai hotelnya itu dapat kamar yang rada naik ke atas. Ada teman yang membawakan. Karena apa? Safarnya nggak sendirian, berat, ngos-ngosan, jantungnya belum sembuh. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun tentunya yang kami hadiri kemarin itu ya disebutkan adalah yakni perkumpulan atau acara yang dibikin untuk menyayangi yang ada di Jakarta. Ini acara kami yang ke-19. Saya hadir sejak 2006. Itu acara tahunan. Pembekalan daurah, pembekalan para dai dan mubalik seluruh Indonesia yang hadir 500 orang lebih. Ini tahunan, ini nomor 19 yang kemarin. Ini acara rutin. Kok disebutkan menyayangi yang ada di Jakarta? Gimana? Ini rutin. Paham-paham aja ya. Ada saja orang cari-cari yakni bahasan untuk kemudian menghina atau mengejek. Orang sibuk kumpul Jakarta para ulama. Ya bukan pulang di Batu Malang. Ini acara tahunan kami ke-19. Ente nomor berapa acara di Jakarta? Boro-boro setahun sekali. Gak gampang mendatangkan begitu banyak ulama dari banyak negeri. Paling itu mungkin yang pertama. Dan ini acara pembekalan. Kami mericas ilmu. Bukan kemudian yakni perkumpulan yang tujuannya semu sebenarnya. Ingin mengumpulkan semua faham. Ingin mengumpulkan semua otak semua orang ada di berbagai macam ormas. Mustahil. Karena otaknya udah beda-beda. Anda ingin gabungkan, mustahil. Nah, sangit loh. Di padahakannya bikin acara tandingan ya. Ini tahunan nomor 19, ente nomor berapa? Wallahu a'lam bishawab. Bukan Ustaz Banjir ada juga pandai siram.
Allah bisa. Kalau nggak tahu nanya, kalau nggak tahu diem. Hei, lu nonton orangnya. Amun pian gara tahu behinip, amun pian gara tahu betakun. Acara apa nang kami hadiri semalam di Batu Malang? Di Batu, sudah kota sendiri bukan Malang, di Batu. Daurah ilmiah, pembekalan ilmiah para dai. Ini acara tahunan dan ini nomor 19. Ulun hadir sejak 2006. Jadi udah berapa itu? Ustaz Hasbi, Ustaz Ahmad, Ustaz Febri hadir terus kita tahu. Setahun para asatidah atau para syekh dari Jordan, murid-muridnya Syekh Albani. Nanti tahun depannya dari Madinah. Begitu terus. Karena sekarang dari Madinah, tahun depan pasti dari Jordan. Kami nuntut ilmu, kami ricas ilmu. Nggak ada kemudian yakni ngumpul terus ngomongin orang kayak pian. Allah bisa. Dan jamaah siapapun di antara pian tidak perlu memikirkan yang demikian. Kenapa lu mengungkapkan? Karena pertanyaannya saya baca tadi malam. Ustaz, saya awam. Bagaimana menanggapi orang-orang seperti ini? Kalau Anda awam, tugas Anda belajar, nggak usah ngomong-ngomong yang besar-besar. Nggak usah ngomongin umat. Kalau Anda awam, tugas Anda sekarang belajar. Kalau Anda awam, hadiri majelis ilmu supaya Anda berilmu. Nggak usah ngomong yang besar. Orang besar ngomong besar, orang kecil ngomong yang kecil-kecil aja. Kecil jangan ngomongin umat. Jadi tahu kadar kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Mudahan paham ya. Jangan diributkan Anda dengan kapcuran grup-grup WhatsApp yang nggak jelas-jelas itu. Baik pian ribut di pengurus kurban, apa yang harus kita lakukan? Biar mantap. Kayak pas supaya tahun ini yang berkurban sampai 100 limosin kan gitu ya. Mending ngomongin itu. Wallahu a'lam bishawab. Nang menyembelih siapa? Itu kan arahnya. Wallahu a'lam bishawab. Sapi nang halus jagin gitir-gitir datangan lemosin pulang botot bulunya pas hendak nyembelih di tolehnya. Wah ini kayaknya bagi karena jadi pi ya. Panggilannya pi ya karena sapi ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka menceleng-celeng lah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian apabila mereka bertiga, mereka akan saling bantu, mereka akan saling bergantian membawa barang. Juga yakni saling menjaga satu sama lain. Juga mereka ketika bertiga bisa salat berjamaah. Dan banyak faedah yang lain tentunya ketika orang safar lebih dari dua. Wallahu a'lam. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan juga An-Nasai. Oke. Nah, kemudian wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna an-nasa ya'lamuna minal wihdati ma a'lam ma sara rakibun bilailin wahdahu." Kata Nabi Muhammad SAW, ini juga di antara dalil yang menunjukkan kepada kita agar ketika safar itu berteman, jangan sendirian. Jika manusia tahu apa yang yakni lau anna an-nasa ya'lamun, jika saja manusia tahu minal wihdati ma a'lam, dengan kesendirian apa yang aku yakni ketahui. Kalau saja orang tahu bahwasanya kesendirian itu berbahaya, sebagaimana yang aku ketahui kata Nabi Muhammad SAW, ma sara rakibun bilailin wahdah, maka tidak ada seorang pun yang berani bepergian sendirian di malam hari karena berbahaya. Begitu banyak cobaan, banyak fitnah, begitu banyak bisikan ketika Anda sendirian, maka membawa teman. Wallahu a'lam. Oke. Kemudian untuk yang terakhir bahasan hari ini masih banyak tentunya, ada 19 poin, kita selesai di poin 5 dulu. Ayu amira ar-rakbu al-musafiruna ahadan minhum yatawalla qiyadatahum bimashuratihim liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Hendaknya satu kelompok orang yang ingin bepergian atau safar itu memilih seseorang yang menjadi amir atau pimpinan safar. Tentunya setelah bermusyawarah, siapa nih pimpinan kita? Fulan saja. Akhirnya dia jadi pimpinan kita. Artinya yakni musyawarah menentukan satu pimpinan safar, ia akan kemudian menentukan bagaimana perjalanan ini. Di Binuang stopkah? Nah, ini pimpinan yang menentukan. Stop kita di Binuang ya, itiknya nyaman ya. Nah, Binuang stop. Ini pimpinan safar. Yang lain harus ikut.
Kalau Anda punya rencana yang lain, ya mungkin Anda nego. Mungkin Anda lah, aku yakin pimpinan safar, ya boleh. Karena mungkin Anda ingin stop di tempat yang lain. Karena yang lain harus ikut. Tapi masalah makanan seperti ini bisa nego lah. Bos, di sana ternyaman. Dia yang tidak ingin mengejek, di sana ternyaman. Dia paham-paham pimpinan, jadi kesana. Ya terserah lah. Yang jelas harus ada pimpinan. Harus ada pimpinan. Waktu itu pernah kemana kita Pak Saiful yang tunjuk belum jadi amir safar. Adalah kita safar waktu itu ya dengan banyak orang. Amir safarnya saya udah belum tentukan di mana turun. Nah membayar Bang Adan. Tentukan dong nih amir seperti apa ya. Yang jelas harus ada pemimpinnya. Artinya kita stop sekarang, kita salat jamak takdim aja. Ini pimpinan. Kita lanjut aja. Nanti kita jamak tasyrik. Ini pimpinan. Selama ini keputusan yang dia sampaikan atau putuskan adalah syar'i saja, no problem. Maka yang lain harus ikut. Kita membicarakan bukan 3 atau 4 orang. Mungkin Anda menjadi pimpinan safar untuk 1 bis. Oke. Hendaknya para penumpang, hendaknya orang-orang yang ingin bepergian atau safar jauh memilih salah seorang di antara mereka setelah bermusyawarah yang menjadi pemimpin, yang mengarahkan yakni kepergian tersebut atau safar tersebut. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza kharaja thalathatun fi safarin", jika ada 3 orang keluar dalam satu safar, falyu'amiru ahadahum, maka hendaklah mereka memilih salah seorang di antara mereka menjadi amir atau pemimpin atau pimpinan safar yang menentukan banyak hal ketika di perjalanannya. Wallahu a'lam bishawab. Sementara ini yang bisa ulun sampaikan berkaitan dengan adab bepergian atau adab safar, di antaranya adalah yakni mengembalikan kezaliman, ngurus kalau kita punya kezaliman kepada orang sebelum safar, minta maaf dulu. Mengembalikan titipan-titipan orang kepada kita sebelum kita safar, karena sangat mungkin ketika safar mungkin kita binasa, mungkin kita mati. Akhirnya tanggungan kita kepada anak Adam selesai sebelum itu terjadi. Yang kedua, mempersiapkan perbekalan, tentunya yang paling utama adalah ketakwaan. Berkaitan dengan urusan finansial, maka ketika Anda safar, tinggalkanlah nafkah kepada orang Anda nafkahi, istri Anda, anak Anda, atau siapapun orang yang Anda nafkahi, tinggalkan kepada mereka nafkahnya selama Anda pergi. Kalau Anda tentukan sehari misalnya sekian, tinggal dikalikan berapa lama Anda pergi untuk kemudian kehidupan mereka. Yang ketiga, pamitan pada keluarga, apalagi abah mama, ini penting. Siapapun di antara yang bepergian safar, ini mungkin orang yang pertama yang harus Anda pamitan kepadanya, yaitu abah atau mama. Doakanlah sudah abah mendoakan, sudah mama mendoakan, mantap, jamin Anda insya Allah di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang tua Anda ridho dengan safar yang Anda lakukan. Jangan lupa mendoakan mereka, astagfirullahu yani dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Dan kemudian yang mengantar juga mendoakan doa yakni ketakwaan, zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambak wa wajjahaka ilal khairi haitsu tawajjahta. Ini berdasarkan perkataan Luqman Al-Hakim, Allah jika ditipis sesuatu, Allah akan menjaganya. Kemudian yang keempat, yakni hendaklah seorang itu safar bersama teman 3, 4 atau lebih, yang tentunya banyak kebaikan ketika seorang itu safar tidak sendirian, dan akan kelihatan aslinya seorang itu ketika safar. Maka kita butuh teman yang mengingatkan. Kalau memang ada keburukan pada diri ini, maka teman yang mengingatkan. Jangan sampai safar sendirian, yakni karena banyak fitnah yang akan menghampiri Anda. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalnya Anda sudah berkeluarga dan kemudian yakni ada dana gitu ya, bawa istri Anda, bawa, ini akan jauh lebih aman untuk safar Anda. Wallahu a'lam bishawab. Dan kalau misalnya lebih dari satu, maka yakni Anda harus mengadakan menguncang doa. Nah, ya diundi siapa yang pergi sekarang, di safar berikutnya mungkin istri yang lain. Dan bab ini tentunya tidak berlaku karena istri cuma satu ya. Wallahu a'lam bishawab. Bini seikung kita bukuncang dinglah. Bukuncang apa bini seikung? Wallahu a'lam.
sekalinya nyalon bininya arisan, nah bisa juga kan nyalon bininya arisan, nggak dapat. Wallahu a'lam bishawab. Ini jamaah yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat. Mohon maaf. Mudah-mudahan yakni adab-adab 19 adab yang beliau sebutkan di sini bisa kita selesaikan di pertemuan mendatang, agar siapapun di antara kita sebelum safar, selain dia tahu hukum-hukum seputar orang yang bepergian, dia punya adab bagaimana dia bepergian sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.